bingung apa? Selamat datang, kaulah bingung. Balik lagi di podcast Bingung Apa. Tempatnya dua orang bingung cerita horor. Gak boleh ketawa. Horor. Gak boleh ketawa banget nih bang. Masa gak boleh ketawa sih? Ya jadi hari ini kita mau Tag jam berapa nih? ini jam-jam bahaya sebenarnya untuk bahas horor karena di jam 2 dini hari. Dulu dini hari. Dini hari. Iya, bohong ya. Biar aja, biar vibe horor. Gak boleh ya? Gitu. Jam 2 sudah. Lihat tuh, di luar sudah gelap. Ya, di luar udah gelap Dan dan niatnya tagnya tadi jam 8. jam 8. Persiapan sampai jam 2. Jam 2. Akhirnya yang awalnya kita pengen bahas hal-hal yang menyenangkan, jadi kita pengen bahas horor. Karena kayak kaulah bingung mungkin lagi ketika misalnya lagi nongkrong, itu tuh ketika habis topik, misalnya nongkrong malam tuh pas ngopi-ngopi pasti akan ada momen ketika nongkrong tuh kita jadi ngebahas horor. Ngebahas cerita-cerita pengalaman-pengalaman misteri ya. Pengalaman-pengalaman mistis lah. Oh ya, yang berkaitan dengan Dunia-dunia lain selain dunia yang kita sementara jalani. Kadang iya kan soalnya kan dunia itu ada abang sampai percaya lah. percaya. Aku juga percaya karena gak bisa dipungkiri ya memang kita kayak tetanggaan aja Sama mereka? sama mereka. Enggak. Hah? Enggak? Berarti sering dikirimin makan? Enggak, tergantung. Waktu COVID dulu sering dikirimin tetangga. Tapi aku enggak. Kita harus horor. Kita horor. Ya ada banyak pasti kan cerita-cerita pengalaman mistis yang kita alamin. Ya, nanti kalau kalian punya cerita boleh kirim di email kita bingungapa@gmail.com. A-nya 2 ya, A-nya bingungapa@gmail.com. Ya. Nah sekarang tapi kita mau dengar dulu cerita-cerita horor. Kayaknya nggak mungkin ada orang yang kayaknya hidupnya lempeng, nggak pernah ngalamin hal-hal Iya. aneh ketika di satu tempat misalnya atau ketika di rumah aja. Di rumah, kalau aku di rumah jarang. Di rumah jarang. Tapi takut. Kenapa? Waktu dulu kan tinggal di rumah kan, rumah Iya. yang lama. Dia rumah yang lama. Jadi kalau ke WC itu kayak ada lorong dulu panjang. Oh. Sebenarnya itu ruang tamu, ada kamar, tapi kamar ke toilet nih toilet. lorong. Oh, lorong. Lewati kamar sama dapur. Oh. Jadi tuh kesan lorongnya tuh dapat gitu loh. Oh. Sama gelap lagi kan, ada di depan toilet itu ada kayak lemari. Di depan toilet ada Lemari gede gitu. Jadi kalau kita ke toilet manjat lemari. Harus ditahan. horor. Kalau ke toilet itu lemari tuh kayak nutupin pandangan dari ruang tamu itu. Oh, jadi nggak kelihatan Jadi langsung. nggak kelihatan, emang kerasa banget horornya. Dan lampu kamar mandi kan selalu dimatikan kalau malam. Jadi ketika ke kamar mandi baru dinyalakan. Nah, itu hal yang nggak pernah aku lakukan, Bang. Setelah aku akhirnya punya rumah sendiri, lampu kamar mandi kamar mandi itu nggak pernah aku matikan. karena Mau siang, pagi, terang pun itu aku nggak pernah matikan. Karena katanya makhluk-makhluk seperti itu kan biasanya tinggal itu di tempat yang mendukung untuk dia bertumbuh. Nah, biasanya tumbuhnya makhluk-makhluk kayak gitu, tinggalnya makhluk-makhluk kayak gitu, itu tinggalnya di tempat yang lembab. ini Pernah dengar ngomongin nggak? bakteri. Bukan, kita nggak lagi ngomongin plankton, kita ngomongin horor. Tapi masa nggak pernah dengar itu, Bang? Nggak pernah. Tapi kalau di kepercayaan agamaku ya, emang tempat-tempat itu emang ini Apa? banyak Ya kalau tempat-tempat yang lembab halusnya. gitu. Iya, bukan tempat yang lembab, emang kamar mandi Kamar atau mandi. toilet. Jadi kalau dalam agamaku itu ada dua, ada kamar mandi, ada toilet gitu. Tapi kalau di Indonesia biasanya jadi satu. Jadi satu. Jadi otomatis jadi satu tuh Iya. gitu. Intinya sih di toilet sih gitu. Oh. Makanya kalau dalam agamaku ketika masuk toilet tuh sebelum Buang masuk air, tuh ada bacaan. Ada bacaan doanya. Ya, tapi di dalam nggak ada. Hah? Iya. Oh, di dalam nggak ada, ketika masuknya aja. Iya, ketika masuknya aja. Iya, berarti ya, ibaratnya tervalidasi lah kalau misalnya tempat-tempat kayak gitu. Makanya aku nggak pernah matiin lampu.
Lampu semenjak aku punya rumah sendiri, lampu toilet, lampu kamar mandi itu nggak pernah aku matikan. Tapi ada pengalaman nggak tuh di kamar mandi? Kalau di kamar mandi itu nggak pernah kalau yang di rumahku bang. Oh. Tapi aku pernah satu kali momen itu adalah ketika ibadah Padang. Nggak di Padang tapi. Kok ada ibadah Padang? Ibadah Padang tuh adalah Maksudnya ibadah. kan nggak Padang. Nggak, iya bukan. Di agamaku bang, ada namanya ibadah Padang. Ibadah Padang tuh kayak ibadah tapi bukan di gereja, bukan di rumah, tapi kayak di satu tempat lah. Waktu itu ada di salah satu cottage. Nggak perlu disebutin kotanya mana bang. Jadi ibadah di salah satu cottage yang mana kami itu nginap. Ketika nginap itu tuh ada bang, apa? Di penginapan itu kamar mandi dan toiletnya itu tuh kamar mandi umum, toilet umum. Yang kayak misalnya kalau kita ke tempat wisata, pasti ada kamar mandi dan toilet yang berjejer. Iya. Namanya kayak cottage gitu kan biasanya tuh bang, apa? Pasti kayak ngumpul di sana tapi di bangunan sendiri. Yeah. Luar dari bangunan daerah penginapan lainnya. Yeah, kamar mandi luar lah gitu. Nah jadi tuh aku tuh pernah nunggu pas waktu itu kebelet mau pipis. Ketika mau pipis di dalam kamar mandi yang waktu itu kamar mandi pojok kalau nggak salah. Jadi ada 3 kamar mandi. Anggaplah kamar mandi 1, 2, dan 3. Di kamar mandi 1 itu tuh ada bunyi kayak orang enggak kayak orang mandi bang. Kayak bunyi orang mandi gebyur kan kedengaran. Yeah. Tapi posisi waktu itu waktu malam. Malam jam? Aku lupa jamnya, pokoknya kayaknya hampir tengah malam, tapi belum tengah malam lah. Belum tengah malam banget. Paling kayak jam 10 ke atas. Jam 10, 11 lah ya gitu ya. Iya. Nah, ada di kamar mandi nomor 1 tadi, itu tuh ada orang kayak suara mandi. Gitu. Terus habis itu ya udah, aku ke kamar mandi kedua dong. Kan kalaupun ada orang yang keluar selesai di kamar mandi, sebelah ini pasti aku tetap kedengaran. Iya, bunyi pintu lah. Nah, waktu itu tuh nggak ada bang. Tapi aku nggak ada bunyi suara pintu kebuka, dan aku sadar bang kalau misalnya di kamar mandi sebelah tuh memang posisi tertutup dan ada orang yang suara mandi tadi. Ya udah, aku pikir ada orang aja mandi. Aku masuklah ke toilet kamar mandi kedua, pipis aja. Pipis, udah nggak ada bunyi suara pintu apa-apa, terus aku keluar. Ketika aku keluar itu tuh posisi pintunya udah kebuka bang. Posisi pintu udah kebuka tapi nggak ada kedengaran sama sekali. Mungkin waktu itu kayak jadi kerasa horornya di aku karena memang vibes tempatnya yang udah tengah malam, hampir tengah malam, terus kayak jadi berpikiran aneh terhadap segala situasi aja. Jadi aku tapi pun itu masih berpikir ya mungkin aja tadi memang ada orang, terus ketika keluar aku nggak kedengaran. Oh, masih berpikir positif ya? Masih tetap berpikir. Kayaknya kita apapun itu kayak tetap berusaha berpikir positif gak sih? Iya. Tapi ada lanjutannya berarti? Apa? Gak ada. Waktu itu sampai di situ tuh bang, sampai di situ aja. Cuman tuh kayak langsung dari WC itu langsung kayak takut, aku langsung kumpul ke teman-temanku. Karena berharapnya ada lanjutan apa? Iya. Berharapnya ada lanjutannya sih. Nggak horor ya? Nggak ada. Ini cerita horor loh. Bukan cerita aneh. Cerita orang mandi aja. Cerita orang. Tapi kalau dialamin waktu itu horor bang. Iya. Karena mungkin tempatnya karena tuh, vibes tempatnya ya. Vibes tempatnya tuh benar-benar yang penginapan cottage gitu yang bang, yang jauh dari perkotaan. Ya. Oke. Nah, itu pengalaman horor Mas Sony yang pernah terjadi. Kalau aku ini banyak yang bilang serem, tapi nggak tahu. Banyak yang bilang tuh serem katanya. Tapi otomatis teman-temanku yang tahu, dia akan tahu ceritanya. Maksudnya? Dia akan tahu ceritanya. Karena yang ngalamin sebenarnya lebih banyak di teman. Tapi aku ada di situ. Oh. Di tahun 2013 waktu masih kuliah. Kan ada tuh biasanya ada kegiatan namanya KKN. Oh iya, ada kuliahan KKN. Ya, kuliah kerja nyata. Nah, kebetulan aku KKN dapat di daerah. Tapi ini tuh sebenarnya udah diatur sama teman-teman supaya kita barengan 8 orang kalau nggak salah, 8 orang tuh barengan. Tapi ini yang dari kampus aja, yang satu dari kelompok ya, satu kelompok 8 orang dari kampus lebih. Cuma diatur sama temanku yang 8 orang ini. Oh, oke. Supaya kami satu kelompok dan satu tempat KKN. Tempat KKN. Nah, di hari nama tempatnya? Nggak boleh dong. Oh, dirahasiakan. Ya. Oke. Jadi di satu tempat itu kan biasanya kita ada upacara dulu tuh. Upacara
pelepasan KKN dari kampus. Oh iya. Kemudian dari kampus berangkat ke tempat KKN. Nah kebetulan tempat KKN gue itu sekitar 2 jam dari kota, dari kampus. Oh dari kampus ke tempat KKN ini 2 jam. 2 jam jarak, sekitar 2 jam. Jadi naik bis, orang tek. Kita ngantar dulu kelompok-kelompok lain, ngantar kelompok lain. Nah kelompok lain itu disambut sama kepala desa dan sekretaris desanya. Oh iya. Sampai di tempat aku itu yang paling terakhir diantaranya. Sampai di tempat terakhir diantar, nggak ada kepala desa dan sekretaris desanya. Nggak ada kepala desa sama, tapi karena posisi malam mungkin. Enggak, siang jam 1, jam 2-an, pokoknya menuju sore lah. Oh masih terang lah. Masih terang. Tapi nggak ada yang nyambut. Nggak ada. Tapi udah tahu ada di info kan? Udah di info kita akan tinggal di puskesmas pembantu. Oh cuma dikasih info tinggalnya di sini, tapi nggak disambut. Nggak disambut. Jadi dia kalau nyambut kan otomatis dia kayak berdua siap gitu. Nih dia cuma datang. Ini ada titipan dari Pak Sekdes, katanya nanti nginep di sini ya, katanya gitu. Oh gitu. Nginep di sini di puskesmas pembantu. Jadi posisinya ini jalan besar, nggak besar banget sih. Ada jalannya gitu. Ada jalan trans, kemudian masuk dikit. Nah, di dekat situ ada kantor desa. Nah, sebelah kantor desa itu ada puskesmas. Oh, di tempat itulah yang puskesmas ini nanti tempat tinggalnya anak-anak KKN. Anak-anak KKN. Nah, di siang itu kita tuh nggak disambut kayak yang lain. Biasanya kayak ngobrol-ngobrol dulu atau apa. Enggak, ini cuma dikasih tahu ini kuncinya tadi dititip sama Pak Sekdes, katanya gitu. Oke. Maaf ya nggak bisa nyambut, terus orang itu pergi cabut. Jadi posisinya sebenarnya Sekdes dan kepala desa tahu aja ada anak-anak KKN mau datang, tapi dia nggak sambut di waktu itu. Nggak bisa nyambut. Oke. Kita mulai masuk tuh kita ke dalam puskesmas. Jadi puskesmas itu bentuknya kotak aja. Kotak. Ini aku gambarin aja ya, kotak. Kemudian ada pintu masuk di depan. Jadi dia memanjang pintu masuk di tengah. Oke. Nah, pas kita masuk itu di kanan itu ada kamar. Di kiri ada kamar mandi. Oh jadi kayak ruang tengah gitu. Ruang tengah besar ya. Kanan ada kamar, kiri ada kamar mandi. Gitu aja posisinya. Jadi masuk, ruang tengah, ruang besar, kanan kamar, kiri kamar mandi. Oke. Gitu. Sama tempat cuci piring, biasanya gitu aja. Nah, semua barang itu kita masukin ke kamar. Di kamarku satu ini tadi, satu kamar kan? Semua barang. Karena kami sekitar 20 sampai berapa? Kayaknya belasan sampai hampir 20 lah gitu. Ada 15 orangan mungkin. Lebih kayaknya. Oh, lebih. Oh, hampir 20 betul. Lebih hampir 20. Jadi cowok cewek itu hampir rata. Nah, jadi posisi tidurnya itu kami atas dan bawah. Ini tidurnya di kamar di tadi? Tengah. Oh, diambil di tengah yang tadi tengah tadi. Jadi yang cowok ngadep ke pintu, yang cewek ngadep ke cowok tidurnya. Oh, jadi berlawanan gini ya? Kakinya ketemu. Kakinya. Oke. Oh, kaki ketemu kaki jadinya. Kaki ketemu kaki. Jadi itu emang daerah situ kan masih banyak hutan ya gitu. Nah, jadi tiap malam sebelum aku tidur tuh ya mungkin ya karena keparnoan sama kayak vibes tempat tadi itu. Vibes tempatnya itu dapat banget. Nah, cuma yang paling aneh ini tuh tiba-tiba setelah kita nginep di situ beberapa hari, tiba-tiba tuh ada kiriman dari Palangkaraya. Kiriman? Ya. Apa kiriman? Ada kiriman kelambu. Kelambu? Ya. Kelambu untuk tidur itu kan? Kelambu untuk tidur. Sudah tahu kan fungsinya apa? Apa? Nah, kelambu itu fungsinya adalah untuk menghalangi makhluk-makhluk halus. Nyamuk? Setahu makhluk halus? Ya, halus. Makhluk halus? Salah satunya nyamuk. Tapi ada kepercayaan itu horor. Sorry, makhluk halus katanya. Bahasa Banjar kecil halus. Ya oke. Makhluk halus ini maksudnya makhluk gaib. Makhluk gaib. Ya, jadi dari Palangka tuh datang kiriman kelambu. Awalnya sih aku minta. Iya, ada yang minta. Jadi ada partner KKN ku yang minta. Awalnya aku nggak, karena aku sama kayak Sony. Fungsinya apa kelambu? Tapi kepercayaannya adalah kelambu itu bisa menghalangi hal-hal yang gaib kayak gitu. Oke. Ternyata tanya, aneh kan, satu ruangan tiba-tiba dia pakai kelambu sendiri. Itu kok pakai kelambu sih? Nah, dia nggak mau cerita malam itu. Oh, yang pakai ini cuma satu orang aja? Satu orang cewek. Cuman satu orang aja? Nih, kira tuh kelambu besar terus dipakai semuanya? Enggak.
Satu cewek doang. Jadi dia minta keluarganya tuh nganterin barang itu. Terus. Nah, sudah kan dipakai sama cewek. Malam kan kita tanya, kenapa sih pakai kelambu sendirian kayak gitu loh. Nggak apa-apa, dia nggak mau cerita malam itu. Gue sengaja ditutupin masih. Iya, dia nggak mau cerita. Besok paginya dia baru berani cerita. Ternyata sebelum kelambu itu datang di malam hari, kan tadi posisinya tidurnya hadap-hadapan. Nah, si cewek ini ngerasa ada yang lari di atas kepala yang cowok dari toilet, dari kamar mandi ke kamar. Bentar. Berarti ini nih dia ngelihat ke arah yang di sana. Iya, ke arah cowok. Jadi kan ibaratnya anggap keseberangan gini kan. Anggap aku dari si barisan cewek yang tidur, Bang Haris yang barisan cowok. Berarti dia ngerasa ada orang-orang yang ngelangkah, yang lari dari kamar mandi ke kamar. Berarti benar-benar kayak menghadap ke sini ya. Di hadapannya ini ada orang lari. Iya. Terus dia bangun malam itu, langsung ngehitung jumlah kami. Di malam itu ketika dia ngelihat ada, bukan ngelihat, dia ngerasa kayak ada perasaan yang lari itu. Terus dia langsung ngecek. Iya, dia ngitung langsung dihitung jumlahnya. Jumlah laki-laki tadi. Jumlah laki-laki dan perempuan semua. Jumlah total semuanya malahan dihitungnya. Dan pas semuanya. Ini Bang, sumpah yang ini aku merinding betulan. Nah, sementara kami posisi ruang tengah itu untuk cowok cewek itu mepet. Jadi kepala ketemu dinding. Cewek juga kepala ketemu dinding. Karena tempatnya nggak terlalu luas gitu. Jadi kalau ada orang lari, nggak mungkin kalau nggak kena kepala. Itu. Tuh besok paginya muka-muka yang cowok ada yang biru-biru gak? Nah, biasa kan kalau kepegang makhluk halus kan ada biru gitu. Iya kan, biasa kan gitu kan, mitosnya kan. Nah, tapi si ketua KKN dia ngerasa malam itu dia juga ketindihan. Kepalanya panas itu. Kepalanya panas malam itu. Akhirnya, nah setelah kejadian itu kan, dia datang tuh kelambu. Gitu. Kelambu itu dipakai, ya kami biasa aja. Ya akhirnya muncul pikiran-pikiran kecil lah yang kita mulai takut-takut gitu. Ya udah, setelah itu setelah beberapa hari kita KKN, hari keberapa, hari ke-7 atau ke-5 kita main tuh ke rumah kepala desa dan sekdesnya. Ya, kita main ke situ. Terus dikasih makanan sama minuman. Normal. Ya, ibu yang ngasih itu nanya, gimana deh KKN-nya? Puskesmasnya aman aja kan? Nggak ada yang aneh-aneh. Kayak seolah-olah si ibu yang ngasihin ini tahu kayaknya anak-anak pasti ngalamin sesuatu. Cuman memastikannya dengan cara menanyakan tadi. Iya. Terus ternyata ya kan kami nggak mungkin bilang. Nggak bilang. Biasa aja sih. Aman aja bu, gitu. Terus selesai pembicaraan itu aja sampai di situ. Dan akhirnya Pak Sekdes tadi cerita, mohon maaf ya, di hari kedatangan kalian kami hari pertama kali datang tuh ya, nggak bisa jemput, kami nggak bisa nyambut kata dia gitu. Soalnya di sini lagi ada upacara. Apa upacara apa? Soalnya ada pemuda yang hilang katanya gitu. Di hari-hari sebelum ketika anak-anak KKN datang. Di hari anak KKN datang. Di hari anak KKN datang ada warga pemuda yang hilang. Hari sebelumnya sebenarnya udah hilang, cuma hari itu ada upacaranya. Nyarinya tuh situ. Ya, upacara yang kayak kalau nggak salah tuh dia pakai alat-alat apa? Alat-alat dapur yang dipukul gitu ya. Wajan apa itu ya. Akhirnya si pemuda itu ketemu di hutan. Ketemu tapi badannya lendir semua, nggak pakai baju. Lendir? Ya. Infonya gitu. Aku nggak lihat juga sih bagian itu. Posisi pemuda itu ketemu, itu posisi anak KKN masih ada di sana, Bang? Masih, cuman nggak lihat di lokasi ya? Kita diceritain aja. Itu pengalaman hororku yang paling horor. Apa mungkin itu Bang, yang lari-lari tadi jangan pemuda itu, jiwa pemuda itu, atau yang ngambil pemuda itu malah makhluk yang nggak tahu lah ya. Nah, kalau aku kan nggak pernah ngalamin KKN, Bang. Itu cerita horor Abang kan? Aku nggak pernah ngalamin KKN. Nggak ada. Di fakultasku nggak ada KKN. Tapi aku pernah punya cerita horor itu waktu ketika aku merantau di Banyuwangi, Bang. Awal-awal aku datang di Banyuwangi, aku tuh suka banget karena tahu nih Banyuwangi ini tempat wisatanya banyak, selalu ke tempat wisata. Di awal-awal bulan-bulan pertama aku di Banyuwangi lah.
Nah, sampai satu momen temanku yang di Banyuwangi itu ngajakin ke satu tempat wisata di Banyuwangi. Yang kalau misalnya orang-orang tahu Banyuwangi kota mistis, pasti akan tahu juga ada satu daerah yang lebih mistis dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Namanya Alas Purwo. Tapi di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Oke. Alas Purwo ini salah satu, Alas itu kan hutan. Alas Purwo ini adalah hutan yang katanya tuh dulu tuh di sana tempat cari ilmu segala macamnya lah. Tapi kita nggak tahu. Maksudnya ya kita nggak tahu. Pokoknya intinya Alas Purwo itulah. Dan memang tempatnya agak mengerikan, Bang. Aku ngerasa banget vibes ketika masuk ke Alas Purwo tuh yang memang kayak berubah aja tuh kayak suhu udara. Pokoknya suhu Suasana langsung. Suasana tuh kayak vibes-nya udah berubah gitu. Udah berubah. Nah, terus kami tuh pertama tuh ke savana dulu. Ke savana aman, normal. Aku ngeluarin satu buku, Bang. Di savana tuh ada satu bukuku tuh adalah buku Practice Journal kalau Abang tahu. Jadi kayak bukunya tuh setiap halamannya tuh ada perintah untuk merusak setiap halaman itu. Jadi poin dari si buku itu untuk merusak buku itu sebenarnya. Dengan perintah-perintah di setiap halamannya. Ketika ke savana tuh ada perintahnya aku lakukan. Perintahnya tuh aneh-aneh. Biasanya tuh buka halaman ini kemudian lemparkan halaman ini ke air-air dekat di sekitar Anda lah. Jadi memang untuk buku journey gitu, Bang. Udah main. Setelah dari savana lari waktu itu siang, hari udah mulai sore, akhirnya kami ke wisata lainnya di Alas Purwo karena ada banyak spot-spot wisata. Sampai kami masuk spot wisata gua. Aku lupa nama guanya apa, tapi salah satu, karena di Alas Purwo tuh banyak gua, Bang. Salah satu guanya tuh kami masukin lah. Kondisi udah sore gitu lah, jam 3-an kayak belum hampir sore. Tapi nggak nahan nih. Apa? Banyak gua. Dulu gua ya. Wah, horor, Bang. Horor. Gak tahan dia kamu lempar ya. Nah ya, lanjut. Jadi kami masuk ke salah satu gua di Alas Purwo. Jadi masuk guanya tuh gini, Bang, turun gitu dari arah parkiran, turun terus habis itu kemudian nanjak naik lagi. Nah masuk di salah satu gua tuh, dari luar gua itu banyak banget Bang, orang-orang yang pengen cari ilmu dan segala macamnya lah. Ada tuh. Ada, Bang. Ada yang memang mau wisata aja, ada yang memang mau cari ilmu. Mau cari ilmu. Pakaiannya gimana? Biasa aja. Dan rata-rata bukan asli orang Jawa. Oh. Jadi kayak pendatang-pendatang yang cari ilmu ke sana dan atau gak nyari barang hilang atau segala macam, nyari orang atau keluarga hilang. Nah, dan di sana tuh ada yang standby, Bang. Jadi kayak orang yang memang nunggu gua itu. Jadi kayak orang yang kunciannya si gua itu loh. Oh, kuncian. Kunciannya itu. Nah, aku ngeliat udah mencobalah masuk sama teman-temanku masuk dalam gua. Baru masuk sedikit aja, Bang. Aku tuh langsung rasa kayak sesak nafas karena gelap banget. Gelap banget. Keluar lagi. Ketika keluar aku ingat bukuku yang kubawa. Kubukalah halaman, bukan sembarangan. Kubuka satu halaman. Perintah di halaman itu adalah buka halaman ini dan kemudian gesekkan di dinding kasar sekitarmu. Di dinding kasar sekitarmu. Akhirnya ya udah, ku masuk ke dalam gua. Ku gesek halamanku tuh di dalam gua, Bang. Dinding gua. Ku gesek. Terus habis itu udah ku bawa keluar. Ada bekas gesekannya. Selesai wisata, aku liburannya udah selesai, langsung malamnya pulang ke rumah. Ketika ke kos, malam pulang ke kos. Ketika sampai di kos, hidup normal, mandi biasa sekali, hidup normal lah. Tiba-tiba besok paginya, Bang, aku nggak ada keluar rumah lagi kan dari sore itu. Pas ketika pulang dari itu, besok paginya, ketika aku mau mandi berangkat ke kantor, di toiletku tuh, Bang, tiba-tiba ada kumpulan rambut panjang, yang mana sebelumnya tuh nggak ada. Ketika aku mandi sebelum sore, ketika baru pulang itu dari Alas Purwo itu nggak ada. Tapi ketika besok paginya ada. Rambut panjang gumpal. Udah nih, aku buang, Bang. Berangkat kerja, pulang kantor, aku balik lagi ke kos, aku mandi. Mau mandi, kumpulan rambut tuh ada lagi, Bang. Dari situ aku takut banget, aku bilang, fix nih ada masalah nih pasti gara-gara kemarin. Ku robek halaman itu, ku buang. Kira nggak muncul? Nggak ada lagi. Kayaknya kos Mas Sony dipakai temen nih. Ya, jadi terima itu aja ya cerita horor dari kami berdua.
memang kami gak bisa cerita horor teman-teman ya. Tetap akan ada punchline-nya. Kita akan balik ke format podcast bingung apa seperti biasanya aja. Jadi buat teman-teman kalau punya cerita-cerita, mau cerita horor gak apa-apa ya, tapi kami akan bantu ceritakan seperti tadi. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast bingung apa. Terima kasih Kaulah Bingung. Jangan lupa Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube podcast. Bukan YouTube podcast ya. YouTube inilah. Oke, terima kasih Kaulah Bingung. Podcast bingung apa? Podcast bingung apa? Memang punchline harus ada.